wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isti Armilia akan mempresentasikan mengenai keterampilan memimpin diskusi. Yang pertama, definisi diskusi kelompok kecil. Menurut Mulyasa, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Dengan memperhatikan keempat karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informatif dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Yang B, tujuan dan manfaat diskusi. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi, yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang C, langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi dalam proses pembelajaran termasuk ke dalam satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk menjadi proses pembelajaran. Maka dalam melaksanakan kegiatan diskusi tersebut harus memperhatikan atau mengikuti beberapa aspek berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa untuk mendorong siswa ikut aktif turun rembuk dalam proses diskusi. 5. Menuntut diskusi merupakan kegiatan akhir dalam diskusi. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pemimpin diskusi dalam menutup diskusi. Yang pertama, membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok pikiran. Yang kedua, menyampaikan beberapa catatan tidak lanjut dari kegiatan diskusi. Yang C, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi. Yang D, keunggulan diskusi kelompok. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa tertarik untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang E, kelemahan diskusi kelompok. Waktu belajar lebih panjang. Yang B, dapat terjadi pemborosan waktu. Anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang D, dominan siswa tentu dalam diskusi. Semua kekurangan tersebut dapat ditekankan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Hal-hal yang harus dihindari tersebut, yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu panjang. Yang ketiga, membiarkan siswa tentu monopoli diskusi kelompok. Yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi. Yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa, gagal menutup diskusi dengan efektif.
Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita mau belajar angka dan menggunakan kerikil ini ya. Sekarang kita mulai dulu. Mana suaraku? Ini suaraku. Mana semangatku? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk ceria. Aha. 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 Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, yes, yes. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita belajar membuat angka 5. Angka berapa? Angka 5. Pertama, Itu pakai apa Bu Guru? pakai batu kerikil. Pakai batu kecil-kecil. Yang pertama lurus dulu, tidur. Dua, tidur. Dijajah. Satu-satu. Iya, boleh. Tidur. Terus tidur sudah? Sudah. Sekarang lurus ke bawah. Yang kuning. Aku pakai warna kuning. Terus dikasih lengkung, dikasih perut. Belok. Gong lagi. Ya. Terus lagi angka 5. Sudah. Sekarang berhitung angka pakai batu. 5. Ambil batu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Taruh sini ya. Jadi gimana cara bikin angka 5-nya? Tidur, lurus
kursi. Lurus ke bawah. Minta ini dulu. Susun. Sudah dulu. Tidur sekarang. Tidur. Tidur. Lurus ke bawah lagi. Ke bawah. Nanti sampingnya. Yang panjang. Panjang sekali. Ambil batunya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini. Dari ini kita belajar angka 5 dan angka 4. Sudah tahu belum cara bikin angka 4? Sudah Gimana tadi bikinnya? Lurus, tidur, lurus yang panjang. Sudah kursi di sini. Iya, seperti kursi. Kalau sudah kita sini kembalikan lagi. Kalau sudah, sekarang kita berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, besok bawa batu kerikilnya 10, oke? Oke, Bu Guru. Berapa? 10, Bu Guru. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.